Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Veronica Deni selaku Manajer Pengembangan Materi dan Alat Tes Divisi Asesmen SDM di PPM Manajemen yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Pojok Pintar Manajemen adalah salah satu acara kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen. Sebelum kita akan memulai, izinkan kami memperkenalkan produk-produk yang ada di PPM Manajemen. Ada 8 produk di PPM Manajemen seperti Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah program pengembangan eksekutif, publikasi dan seminar, pembelajaran Inggria, program pelatihan sertifikasi, asesmen SDM, riset dan konsultasi, solusi teknologi, pembelajaran, dan PPM School of Management. Selama melaksanakan kegiatan, diharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti aturan main di Pojok Pintar Manajemen demi kenyamanan kita bersama. Selama sesi pemaparan, semua partisipan akan di-mute dan video akan dimatikan. Dalam mengikuti diskusi, partisipan dianjurkan untuk memiliki sikap positif dan kolaboratif. Sesi tanya jawab nanti akan dibuka oleh moderator dan saat dipersilakan nanti akan ada 3 penanya di masing-masing sesinya. Jika ingin bertanya, mohon untuk klik partisipan, lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak Ibu. Kemudian moderator akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand. Diharapkan partisipan dapat mengisi form feedback di akhir acara untuk perbaikan ke depannya dan materi akan bisa Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu mengisi form feedback tersebut. Sampailah kita ke acara inti ya Bapak Ibu di Pojok Pintar Manajemen kita hari ini. Sore ini kami mendatangkan 2 pembicara. Pembicara kita yang pertama adalah Kepala Divisi Asesmen SDM PPM Manajemen, yaitu Ibu Galuh Putri Asrirani. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, jadi Ibu Galuh Putri Asrirani ini panggilannya adalah Mbak Galuh gitu ya Mbak. Gitu. Beliau ini adalah lulusan dari Universitas Surabaya, baik S1 dan S2 gitu ya, Mbak Galuh ya. Ya. Dan saat ini beliau adalah Kepala Divisi Asesmen SDM di PPM Manajemen. Sudah siap ya Mbak ya, nanti akan melakukan pemaparan yang pertama. Siap, insya Allah. Baik, kemudian kita beralih ke pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Bobi Kusnandar. Selamat siang Bapak Bobi. Selamat siang Mbak. Iya, karena Bapak Bobi tidak ada di Indonesia, jadi kita sudah sore, Bapak Bobi masih siang ya Pak ya di sana ya Pak ya. Betul ya. Semoga sudah makan siang ya Pak ya. Belum sebenarnya sih, cuma nggak apa-apa. Oke, baik. Demi Pojok Pintar PPM Manajemen nih ya, Pak Bobi rela belum makan nih. Bapak Bobi ini merupakan Director Islamic Product Retail and Wealth Group Islamic Bank, Sadik Charter, Standard Charter Sadik ya. Oh ya, Standard Charter Sadik United Emirates Arab Emirates, begitu ya Pak ya. Betul ya. Pak Bobi ini merupakan lulusan dari Nanyang Technological
University Singapore, dan University of Adelaide, Australia. Pengalaman beliau ini banyak sekali, dan ini nanti yang akan didiskusikan di sesi kedua kita hari ini, Pak ya? Iya, insya Allah. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung mulai dengan pemaparan yang pertama dari Ibu Galuh Putri Asirani selama 25 menit. Nanti mohon izin Ibu Galuh, 5 menit terakhir saya akan mengingatkan bila waktu Ibu sudah habis ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mohon ditahan dulu, karena nanti setelah sesi kedua akan dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Begitu saja, kepada Ibu Galuh Asirani kami persilahkan untuk melakukan share screen dan sharingnya. Terima kasih Mbak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah diperkenalkan, mungkin saya izin share screen dulu. Sudah tampil? Oke. Ya, pada sore hari ini mungkin kita agak membahas yang sedikit agak ke global-globalan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena pandemi kita diam aja di rumah, belum ada kesempatan keluar negeri gitu ya. Nah ini kita sedikit membahas hal-hal yang sifatnya global supaya kita bisa tahu tetap update apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sebagai seorang talent untuk bisa masuk ke dunia global, terutama global kompetensinya. Nah, kalau berbicara tentang global talent pada saat ini gitu ya, Bapak Ibu sekalian, global talent menuntut kita gitu ya untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat internasional. Jika tidak mampu beradaptasi, maka mungkin perusahaan atau organisasi tidak akan mampu bertahan. Nah, hal ini serupa terjadi dengan organisasi itu sendiri. Nah, apabila tidak mampu menyiapkan sumber daya manusianya, maka sulit untuk mengembangkan organisasi tersebut di pasar globalnya, gitu ya. Sehingga sebuah perusahaan perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai jiwa global. Itu mungkin yang perlu di-highlight. Nah, di awal mungkin saya berikan sebuah riset gitu ya terkait dengan Global Talent Competitiveness Index, di mana ketika tahun 2020 riset ini terfokus pada talent dan teknologi. Mungkin di 2020 ini karena efek pandemi, jadi semuanya serta-merta cepat beralih ke arah teknologi semua. Lalu di mana manusianya? Apakah masih dibutuhkan atau tidak? Masih. Buktinya sekarang kita masih tetap bertemu di ruang virtual. Ada beberapa hal mungkin yang perlu dirubah gitu ya pola kerjanya, tidak hanya pola kerjanya saja, tapi mindset dari talentnya sendiri juga harus dirubah. Tidak mudah untuk bersahabat dengan teknologi setelah mungkin sekian tahun kita berkecimpung dengan hal-hal yang sifatnya manual, termasuk untuk masuk ke dalam global competitiveness gitu ya, bahwa ternyata dalam riset ini menunjukkan talent-talent champion yang dimiliki oleh dunia itu seringkali berasal dari negara berpenghasilan tinggi, sehingga gap-nya sendiri cukup jauh antar negara. Nah, bagaimana nih kita bisa masuk ke negara-negara tersebut gitu ya. Nah, tidak hanya dari sisi talentnya, tapi bagaimana sebuah organisasi mempersiapkan juga talentnya untuk bisa masuk ke dunia global. Nah, di dalam indeks ini ada beberapa indikator yang menjadi perhitungan gitu ya atau penilaian. Yang pertama itu dari segi pendidikan gitu ya. Dalam segi pendidikan ini bahwa setiap negara pasti punya kurikulum gitu ya atau kualitas pendidikan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan talent-talent yang memang siap atau tidak untuk masuk ke pasar global. Kemudian pendapatan per kapita di sebuah negara itu sangat mempengaruhi apakah memang seorang talent ini dihargai atau tidak. Kemudian infrastruktur teknologi sistem informasinya gitu. Apakah sebuah negara memang sudah sangat maksimal memanfaatkan teknologinya. Dan juga gender. Gender ini ternyata menjadi isu gitu ya. Bahwa yang mau go global atau yang mau belajar tentang teknologi itu keseringannya atau mayoritasnya adalah laki-laki gitu ya. Tapi ternyata perempuan pun juga ada sebenarnya. Nah, kemudian ada ada lingkungan, di lingkungan ini adalah bagaimana kita dan organisasi, kita sebagai talent dan organisasi mempersiapkan talent-talentnya untuk masuk ke budaya negara lain seperti itu.
Kemudian juga tingkat toleransi. Tingkat toleransi ini adalah lebih kepada acceptance-nya, gitu ya, lebih kepada penerimaan dari berbagai budaya yang berbeda, regulasi yang berbeda di negara lain, sehingga ini yang mempengaruhi competitiveness dari global talent. Termasuk juga stabilitas politik, gitu ya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, gitu ya. Sebuah negara dibuat naik turun, baik itu politiknya, ekonominya, ataupun sisi sosialnya. Sehingga susah sekali menentukan apa sih yang menjadi ketetapan sebuah negara, karena seringkali itu sifatnya tentatif. Nah, model yang dipakai untuk mengukur Global Talent Competitiveness Index ini ada dua pilar, yaitu pilar yang pertama itu adalah input, di mana dia memakai kerangka attract, growth, retain yang seringkali dipakai dalam manajemen talenta. Nah, enable mungkin di situ tidak disebutkan karena sebenarnya sifatnya ini lebih ke eksternal, artinya ini kaitannya dengan regulator, marketnya, dan juga business and labor-nya, gitu ya. Nah, kalau attract ini terkait dengan bagaimana menarik talenta dalam konteks daya saing internasional untuk bisa memikat sumber daya asing, gitu ya. Jadi bukan hanya memanfaatkan, sudah tidak lagi memanfaatkan orang lokal, tapi bagaimana justru kita mencari sumber daya asing. Itulah yang dicari di negara lain. Yang pastinya ini menjadi sumber daya tarik sendiri untuk menghilangkan hambatan masuk ke berbagai lini di sebuah negara, gitu ya, baik itu sisi ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Dan juga grow. Grow ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan bakat secara tradisional, gitu ya, melalui pendidikan, tetapi definisinya harus diperluas lagi kalau kita mau masuk ke global. Artinya apakah ada pelatihan atau pendidikan berkelanjutan serta termasuk pada pengalaman dan akses untuk bisa memberikan peluang pertumbuhan secara global. Kemudian train ini kaitannya dengan bagaimana mempertahankan bakat tersebut. Dan yang paling penting bagaimana itu memastikan berkelanjutan, jangan sampai talent-talentnya ini cepat puas gitu ya. Dan retain ini pastinya fokusnya juga kepada lifestyle. Karena apa? Ketika go global, perusahaan go global mengirimkan talentnya di negara lain, artinya harus siap dengan kualitas hidup di negara tersebut. Nah, pilar output yang dibahas di dalam model Global Talent Competitiveness ini kaitannya dengan keterampilan. Yang pertama adalah tentang vocational skill, ya mana dibagi menjadi dua, mid-level skill, gitu ya. Kemudian juga employability yang diukur melalui kesenjangan keterampilan dan ketidaksesuaian dengan pasar tenaga kerjanya. Nah, ini dilanjutkan dengan GK. GK ini adalah Global Knowledge Skill, di mana untuk di high level skill itu perlu ada professionality, manajerial, dan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan kreativitas dan pemecahan masalah. Kenapa ini harus terus ditumbuhkan? Lagi-lagi karena ini dalam aspek talent, di mana dampak ekonominya dinilai menjadi indikator paling penting dalam memimpin sebuah sekumpulan talent, kalau saya bilang. Nah, kalau kita lihat dari model ini, bisa dikatakan bahwa dalam aspek enable dan attract ini merupakan external factor. Kemudian kalau vocational technical skill, ini adalah technical skill, sedangkan kalau global skill, knowledge skill tadi sudah dibahas, ada aspek mengenai tentang managerial, leadership, creativity, decision making, dan juga business savvy. Sehingga dia terus mampu ikut mengambil peran mengembangkan perusahaan untuk tetap sustain di dalam sebuah negara. Nah, untuk persiapan itu sebenarnya semua ini ada di HR system atau human resource system gitu. Sehingga penting bagi perusahaan untuk memastikan apakah semua ini sudah masuk ke dalam human resource system. Nah, lalu bagaimana talent di Indonesia gitu? Kalau berdasarkan tadi hasil Global Talent Competitiveness Index, Indonesia ada di posisi ke-65. Sedangkan kalau dari regional grupnya dibandingkan dengan negara-negara di Eastern gitu ya, Eastern, Southern, Asia, dan Oceania, nah itu berada di urutan 10. Cukup jauh ya. Nah, sekarang bagaimana nih kita sebagai seorang talent mau kontribusi untuk negara kita? Niatnya sih pengen naikin ya pastinya. Nah,
saya sedikit cerita masuk kepada pengalaman kami gitu ya. Di tahun 2019 sampai 2021 ini kurang lebih ada sekitar 2.000 orang yang kami assess dengan menggunakan global standard gitu ya. Ini bukan berarti kita mengatakan apakah kita siap atau tidak, tapi mungkin ini menjadi potret gitu ya untuk bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Nah, kita mengakses sekitar 2.000 orang ini mulai dari level BOD-1 sampai dengan BOD-3. Lalu apa aja aspek-aspek apa saja yang kita ukur pastinya sama tadi seperti yang ada di Global Knowledge Skill, yaitu kaitannya dengan business savvy, building partnership pastinya dengan strategic orientation karena dia membawa perusahaan, kemudian leadership dan juga diversity management. Kenapa diversity management? Pastinya karena kalau kita masuk global pasti ada perubahan, ada penyesuaian. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dari hasil assessment itu kita hanya mem-pop up 2 saja terkait dengan global kompetensi. Kenapa 2? Karena kalau yang 3 lainnya itu relatif lebih mudah ya, atau bukan mudah ya saya bilangnya sudah mampu dikejar gitu ya oleh Indonesian Talent. Tapi kalau untuk business savvy dan diversity ini rasanya belum banyak juga pengembangannya. Lagi-lagi mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah aspek globalnya ya Bapak Ibu sekalian, karena kita lagi bahas global. Nah, business savvy mungkin di Indonesia sudah banyak gitu ya tentang pengembangannya gitu ya, tapi apakah bisnis itu juga sudah masuk ke pasar global? Sedangkan kalau perusahaan sekarang masih banyak berkecimpung di dunia domestik nih atau mungkin nasional atau regional sehingga globalnya belum tersentuh. Diversity juga begitu. Kita mungkin selama ini nyaman dengan kondisi perusahaan yang ya masih lingkup sepertemanan kalau saya bilang ya sama-sama orang Jawa gitu ya, sama-sama orang Sunda gitu. Tapi bagaimana kalau kita kerja di sebuah negara? Nah, nanti mungkin bisa disambung sama Mas Bobi cerita pengalamannya bekerja dengan orang yang memang betul-betul berbeda budayanya. Nah, kalau berbicara tentang business savvy sendiri, business savvy ini kalau di Indonesia Indonesia Talent sendiri sebenarnya sudah memiliki pemahaman tentang faktor-faktor yang memang mempengaruhi bisnis gitu ya. Termasuk juga paham betul tentang objektif sebuah perusahaannya. Kira-kira sasaran ini mau kemana sih gitu kan. Nah, cuman yang masih kurang adalah tentang bagaimana mengantisipasi resiko dari bisnis tersebut, terutama untuk di aspek global. Juga kaitannya dengan global business strategiknya gitu ya, karena strategik mengembangkan perusahaan di Indonesia di negaranya sendiri pasti berbeda dengan perusahaan ketika mengembangkan perusahaan di negara lain terkait dengan regulatornya, kemudian belum lagi budayanya, karena setahu saya juga ketika kita mau mengembangkan perusahaan kita di negara lain itu ada kebijakan berapa persen harus menggunakan warga lokal. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diakomodir. Kemudian bisnis opportunity-nya ada nggak? Jangan sampai punya nafsu gitu ya untuk ngembangin bisnis, tapi peluangnya nggak ada. Nah, identifikasi ini nih yang mungkin perlu dikembangkan lagi sebagai seorang talent. Kemudian bisnis development-nya. Nah, jangan sampai nih cuma buka aja nih perusahaannya di negara lain, tapi nggak dikembangkan. Pasti akan kalah dengan perusahaan lokal yang ada di sana. Nah, kemudian lainnya lagi adalah kaitannya dengan diversity management. Diversity management ini untuk orang Indonesia udah paham nih, wah kita harus go global. Entusiasnya ada gitu ya. Wah, kita semangat nih mau keluar negeri gitu kan. Ikut membantu perusahaan ini mengembangkan di luar negeri. Involvement-nya juga ada, keterlibatannya ada. Tapi kadang-kadang terlalu entus ya, terlalu excitement gitu ya. Kemauan untuk belajarnya lupa gitu atau belum dilakukan secara maksimal. Terus bagaimana interaksinya gitu dan adaptability yang paling penting. Nah, seringkali saya dapat informasi nih dari beberapa klien kami sebenarnya sudah ada program-program tentang global talent ini gitu ya, program pengembangan maksud saya, sehingga ada talent sebuah perusahaan dikirim ke luar negeri. Tapi begitu kembali ke Indonesia, durasinya itu ya oke sesuai durasi, tapi ketika direfleksikan dapat apa nih gitu ya setelah mengikuti program itu, aduh saya nggak cocok sama orang sana gitu, saya nggak cocok sama
makanannya. Nah, itu yang dibahas. Artinya perlu ada pembelajaran yang mungkin lebih bisa punya dampak untuk organisasi. Nah, tapi kan sebenarnya orang juga butuh penyesuaian. Nah, itu juga harus dipelajari. Nah, kedepannya gimana Bapak Ibu sekalian? Apa yang harus kita lakukan, baik sebagai talent pribadi ataupun organisasi? Sekitar tahun 2018 ada sebuah riset yang menyampaikan tentang future leader atau future fluent Asia leader, gitu ya, oleh Center of Creative Leadership. Nah, di sini yang menjadi titik poin penting gitu ya mengenai mindset. Seorang talent itu harus punya mindset, experience, dan capabilities dan awareness. Kalau berbicara tentang mindset, itu berbicara tentang diri sendiri. Apakah kita punya willingness untuk ke sana gitu ya? Ataukah kita, apa yang harus kita lakukan? Kita mau kemana untuk bisa mau menjadi future leader di dalam pasar global? Kemudian experience-nya, kita punya nggak sih experience-nya? Kenapa saya bilang kita punya atau enggak? Ya, bisa jadi kita mungkin nggak punya. Tapi bagaimana cara kita mencari? Bisa jadi dengan kemauan sendiri, gitu ya. Tapi kalau kita sudah bekerja pada sebuah perusahaan, oh mungkin organisasi juga harus perlu mempersiapkannya. Nah, yang terakhir ini, yang berikutnya adalah mengenai awareness, yaitu tentang teknologi, sosial ekonomi, sustainability, demographic, dan politics. Nah, ini sebenarnya sebuah knowledge yang harus dibekali untuk para talent untuk siap masuk ke pasar global. Nah, yang paling bisa di trainable atau yang kita bisa sampaikan adalah trainable gitu ya mengenai capabilities. Ya, ini tentang intellectual honesty gitu ya, di mana self accountability ini juga penting, ecosystem thinking, agile-nya gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian anticipation-nya gitu. Jangan sampai ini kita antusias banget gitu ya, tapi sebenarnya di sana ada karena perbedaan budaya, perbedaan makanan, kemudian lifestyle-nya itu berbeda. Nah, kita nggak punya antisipasi itu. Juga continuous learning-nya gitu ya, kemauan belajar untuk terus menerus gitu ya, learning, unlearning, relearning gitu. Jangan sampai setelah keluar negeri kita puas diri gitu ya, padahal butuh hal-hal baru lainnya gitu. Makanya kalau cuma belajar tentang budaya bisa balik lagi ke Indonesia gitu. Tapi bagaimana tetap sustain di luar negeri itu ya artinya dari sisi pekerjaan pun juga harus tetap dipertahankan. Empatinya ini kaitannya dengan budaya juga gitu kan. Yang jelas-jelas sudah berbeda gitu ya negaranya, kemudian agamanya mungkin gitu. Nah, mungkin nanti Mas Bobi bisa cerita kenapa memilih di Emirat Arab gitu ya. Nah, mungkin ada preferensi tertentu. Kemudian comfort and discomfort. Pastinya nggak nyaman berada di luar negeri. Saya aja di kota lain nggak nyaman, apalagi negara lain. Serta embracing contradiction. Nah, kalau berbicara tentang future leader, pastinya area tadi, gitu ya, terutama untuk capabilities, saya pisahkan menjadi kognitif dan juga values. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi, gitu ya? Bahwa kalau dari segi kognitif, sebenarnya ini adalah soft kompetensi yang harus dipersiapkan. Yang mana soft kompetensi ini sebenarnya trainable, Bapak Ibu. Semuanya bisa dilatih, bisa dibentuk, gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang values, itu artinya bagaimana organisasi atau budaya organisasi ini dipersiapkan. Di dalamnya ada mindset, tadi kalau Bapak Ibu lihat gitu ya sebelumnya, bahwa culture perusahaan atau culture organisasi ini bisa membentuk mindset dari talent-talentnya untuk yuk kita go global gitu. Dan artinya di sini bisa dikelola dengan sistem ataupun prosedur. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk bisa punya keempat unsur ini, gitu ya? Artinya perlu dicek kembali bagaimana program training dan development-nya. Kondisinya sekarang saat ini seperti apa sih, gitu ya? Now-nya seperti apa? Apakah kita sudah masuk memang terfokus pada masuk ke pasar global atau tidak, gitu? Lalu future-nya mau kemana, gitu? Pastikan atau tetapkan gitu ya sasaran dalam pengembangannya gitu. Oke, pengembangannya mungkin sudah banyak aspek gitu ya, tapi ternyata belum mengarah ke pasar global gitu atau masuk ke global competitiveness. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah merubah perilaku itu harus ada experience-nya.
Nah, apakah program training dan development kita saat ini memang sudah memberikan global experience untuk para talent kita? Nah, karena untuk bisa merubah perilaku gitu ya atau skill itu perlu ada experience-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau cuma sekedar knowledge, besok mungkin sudah lupa. Tapi kalau experience terus dilatih dan diuji cobakan, itu akan menjadi kesan tersendiri kalau saya bilang. Nah, lalu apa nih yang bisa kita lakukan sebagai seorang pribadi yang saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya adalah talent dari perusahaannya masing-masing. Nah, perlu ditanyakan apakah kita punya willingness itu, gitu. Sekuat apa kita mau jadi global talent. Nah, mungkin nanti bisa dapat sharing dari Mas Bobi, strong willingness-nya apa sih untuk menjadi global talent, atau cuma sekedar coba-coba? Nah, kalau sekedar coba-coba, mungkin saya yakin 1-2 bulan bisa balik lagi ke Indonesia, gitu. Kayak saya, gitu. Nah, tapi bagaimana strong willingness ini harus kita miliki dulu. Nah, yang kedua, pastikan bahwa kita ini mampu untuk agile dalam pembelajaran apapun. Tadi kalau saya sampaikan bahwa kita harus belajar terus-menerus karena perubahan akan ada di setiap negara, di setiap kondisi. Nah, yang terakhir global readiness gitu. Kita menanyakan pada diri kita sendiri apakah kita sudah punya kesiapan untuk masuk ke pasar global. Untuk apa? Ya, untuk perusahaan kita dan untuk negara kita. Mungkin itu sementara Mbak Dani gitu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan saya kecepatan atau mungkin ada materi yang belum jelas, bisa kita lanjutkan ke dalam diskusi. Mungkin itu dulu Mbak Dani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Wah, ini kurang 5 menit ya, Mbak Galuh ya. Jadi tadi yang saya catat yang cukup menarik adalah kita perlu mengusahakan ya, kita perlu kerja keras untuk mengejar posisi tadi ya, posisi bagaimana kita siap untuk menjadi global leader dan perlu adanya willingness, agile dan perlu readiness untuk menjadi seorang global talent begitu ya. Nah, tadi dari Mbak Galuh, sekarang kita akan berpindah kepada Bapak Bobi Kusnandar. Bagaimana nih experience sebagai seorang global talent dan mungkin akan ada hal-hal lain yang akan di-sharingkan dalam sesi kedua ini. Sudah siapa untuk sharing di sesi kedua ini? Siap. Baik, kepada Bapak akan waktunya sama ya Pak ya, ada 25 menit, nanti di 5 menit terakhir saya akan memberikan notifikasi kepada Bapak. Silakan Bapak, saya persilakan untuk memulai sharingnya. Baik, oke. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu ya. Share screen dulu, oke, bentar. Oke, apakah sudah terlihat screen saya? Presentasi, Mbak Dani? Belum, Pak. Belum? Iya, Sekarang belum. sudah terlihat? Belum. Belum juga? Iya. Oke, bentar ya. Sebentar. Oke. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Sudah ya. Tinggal di slideshow saja, Pak. Maaf. Slideshow saja ya. Oke ya, sudah semuanya udah terini ya, sudah terlihat Pak. Ya. Sudah Pak. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dan saudara saya cintai. Saya minta maaf sekali karena pertemuan kita seharusnya terjadi 2 bulan yang lalu, tapi harus dibatalkan dikarenakan saya terpapar COVID-19. Situasinya yang buruk telah saya lalui dan alhamdulillah hari ini yang berbahagia ini saya dapat bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat hadir di sini untuk saling kita bersilaturahim, kita belajar bersama teman-teman PPM. Sebelum kita
lanjut ke inti materi, perkenalkan saya diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Bobby Kusnandar, dan saat ini saya sedang bekerja di Standard Chartered Bank Dubai sebagai Director Consumer Private and Business Banking Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank SADIQ sendiri itu adalah divisi syariah Standard Chartered Bank yang berpusat di Dubai, UAE. Kenapa saya mengambil gambar presentasi saya dengan suasana travel? Karena saya suka sekali travel dan saya suka sekali mencoba hal-hal yang baru. Tetapi karena situasi pandemi seperti ini ya, kita harus tetap bersabar saat ini. Dan saya cukup sedih dengan situasi saat ini yang terjadi di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga across the world. Ya, semoga dengan meningkatnya jumlah presentasi vaksinasi yang kita lalui ini, kita mampu dapat melewati situasi ini dengan lebih baik. Alhamdulillah di UAE sendiri aja, suasana sudah cukup terkendali dengan presentasi sudah mencapai 80%. Oke, pada kesempatan kali ini, saya mungkin lebih menekankan kepada sharing session, sehingga mungkin tidak akan banyak menggunakan slide, dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai saja, seperti itu. Oke, ini global experience saya. Saya itu kuliah di Singapura, dan saya juga bekerja di Singapura selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi selama pengalaman kerja saya mempunyai 18 tahun pengalaman kerja, bekerja di 3 negara berbeda, Singapura, Indonesia, dan UAE. Di Singapura sendiri, saya bekerja sebagai salah satu engineer consultant selama 3 tahun, sebelum kembali ke Indonesia for good. Tapi totalnya saya udah tinggal di Singapura selama 7 tahun, selama 7 tahun. Di Indonesia saya bekerja selama 10 tahun di Standard Chartered Bank, berawal dari manajemen trainee atau international graduate, dan terakhir menduduki posisi sebagai Head of Managed Investment dan Product Management. Kemudian di tahun 2016, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mencoba hal yang baru, yaitu Islamic Banking atau Syariah Banking di Standard Chartered Bank Dubai, UAE. Selama 18 tahun pengalaman kerja ini, saya sudah berganti posisi atau cakupan kerja mungkin lebih dari 10 kali. Dan saya menganggap ini adalah hal yang sangat cukup menarik dan of course juga challenging. Karena di setiap bidang kita mempunyai atau mengalami keunikan-keunikan tersendiri. Dan selama 5 tahun bekerja di UAE, saya mendapatkan pelajaran dan paradigma yang baru ya untuk dapat bekerja dan bersaing secara global. UAE sendiri, atau sering dikenal dengan UAE sendiri adalah salah satu negara yang menurut saya sangat cukup unik ya. Dan UAE sendiri itu adalah kalau kita bilang adalah sebagai surga di dunia di tengah-tengah padang pasir. Kenapa? Karena mayoritas negaranya di padang pasir, tapi ternyata di Dubai itu banyak sekali gedung-gedung bertingkat seperti itu. Negara ini telah menjelma menjadi dulunya negara yang mungkin tidak pernah diperhitungkan, tapi sekarang menjadi semuanya harus menjadi terbaik. Di UAE sendiri memegang berbagai macam world record ya. Salah satunya adalah negara dengan gedung tertinggi dunia, kemudian negara dengan air mancur buatan terbesar, elevator atau lift tercepat, dan masih banyak lagi. Dan yang cukup menarik, meskipun dengan hanya 10 juta warga negara di UAE, tetapi 80% dari populasinya itu expatriate. Jadi 20% itu adalah citizen. Jadi majority penduduk di sini adalah expatriate. Dan lebih dari 200 warga negara. Jadi kalau kita bilang emang UAE sangat cukup majemuk ya. Warga negara India, Pakistan, dan Bangladesh dan Filipina berkontribusi sebesar 50% dari total penduduk dari UAE. Inilah yang membuat kalau saya bilang sih sangat cukup unik dibandingkan mungkin Singapura, karena dari segi kemajemukannya sangat cukup besar sekali. Menunjukkan dari segi budaya, dari segi nationality, ras, maupun juga bahasa. Bekerja di UAE merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Terlebih karena ini adalah pengalaman kerja saya pertama kali bersama keluarga. Saya membawa keluarga saya langsung ke UAE.
Dan yang kedua, saya belum pernah mempunyai pengalaman di Islamic banking sebelumnya. Dan saat ini harus dipaksa mengetahui selak-beluk Islamic banking dan juga mengawasi produk dan penjualan di beberapa negara yang menjual produk syariah. Karena di Dubai ini adalah headquarter atau pusat dari Islamic banking, Standard Chartered Bank, seperti itu. Untuk retail banking sendiri, kami mempunyai produk syariah di 10 negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Pakistan, India, UAE, Bahrain, Nigeria, UK, dan Bangladesh. Di UAE sendiri ada sekitar 100.000 warga negara Indonesia yang mayoritasnya bekerja sebagai kalau kita bilang asisten rumah tangga. Dan sedikit sekali orang Indonesia yang bekerja di segmen pekerja kera putih. Salah satu sebabnya adalah dikarenakan belum kuatnya daya saing orang Indonesia atau warga Indonesia dibandingkan dengan warga-warga negara lainnya seperti India, Pakistan, Filipina. Meskipun kalau saya lihat kemampuan skill orang Indonesia sudah cukup memadai atau sejajar dengan mereka lah, atau mungkin lebih baik. Di perbankan sendiri di UAE cuma ada mungkin 5 atau 4 orang, 4 atau 5 orang yang bekerja di sektor perbankan. Sangat disayangkan. Padahal kalau kita lihat kita mempunyai talent-talent yang sangat cukup besar di Indonesia di sektor perbankan. Nah, dalam globalisasi ini ternyata global savvy ini sangat diperlukan kita untuk bisa bersaing di pasar global. Nah, di global savvy ini beberapa kemampuan menurut saya kita harus punyai ya, seperti kemampuan berbahasa. Kita juga harus selalu upgrade kemampuan hard skill kita dan soft skill kita. Kita juga harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang dinamis. Dan yang menarik adalah kita juga harus menekankan atau building the entrepreneurs, bisa di perusahaan, bisa dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Oke, mari coba kita bahas satu persatu ya. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa Inggris itu adalah atau bahasa tempatan merupakan salah skill yang kalau saya bilang sih kita harus kuasai dengan baik. Pada kasus saya, meskipun saya tinggal di negara Arab, tetapi ternyata mayoritas komunikasi bisnis itu memakai bahasa Inggris. Dan tentunya kita harus menguasai bahasa Inggris dengan sangat cukup baik. Saat ini saya merasa bahwa kemampuan bahasa di warga negara kita, Indonesia di luar itu masih sangat belum mumpuni lah secara aktif. Dan ini adalah salah satu kelemahan kalau saya bilang sih mendasar bagi masyarakat Indonesia untuk bisa bersaing secara global. Nggak hanya bahasa Inggris saja, tapi juga bahasa tempatan. Seperti itu. Kalau misalkan di Jerman, of course kita harus menguasai bahasa Jerman. Seperti itu. Atau misalkan kita di Perancis, of course kita juga harus menguasai bahasa Perancis. Nah, kemampuan aktif berbahasa itu sangat diperlukan dalam berdiskusi atau mengutarakan ide-ide yang diperlukan dalam pengembangan perusahaan. Karena kemampuan tentang bahasa itu terbatas, kadangkali mungkin kita jadi jarang memberikan inovasi ataupun minder bila ditanya kira-kira apakah ada ide seperti itu. Nih, kalau kita lihat dari beberapa warga negara dari negara sahabat kita lah, contohnya Filipina lah. Filipina itu sangat cukup aktif mengirimkan tenaga kerjanya, atau memang warga negara aktif juga untuk mencari kerja di luar. Dan kalau kita lihat di beberapa negara di sektor pariwisata, banyak sekali warga negara Filipina yang bekerja di sektor tersebut, atau mungkin perawat seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya warga negara Indonesia sangat cukup cocok untuk bekerja di sektor pariwisata, karena Indonesia kan kalau dilihat adalah negara yang sangat cukup ramah. Bahkan orang Indonesia tanpa harus disuruh senyum pun dia akan senyum seperti itu. Jadi kalau saya bilang kalau kita mempunyai suatu kemampuan bahasa yang baik, itu bisa membuat daya saing kita juga sangat cukup baik juga seperti itu. Yang kedua adalah kita harus juga mengupgrade kita punya skill setiap saat seperti itu. Jadi continuous learning yang tadi sudah dibahas sama Mbak Galuh sangat cukup penting. Tetapi hard skill ini juga harus dibarengi dengan kemampuan soft skill.
untuk bisa bertahan di lingkungan global competition. Karena hard skill saja tidak cukup kuat untuk bisa bersaing secara global. Hard skill itu apa sih? Hard skill itu contohnya kemampuan seperti programming, akuntansi, keuangan. Itu sangat cukup itu harus kita kuasai sesuai dengan bidang yang kita punya seperti itu. Tetapi soft skill juga kita harus juga kuasai. Contohnya managing diversity atau perbedaan, atau juga menjaga toleransi atau intercultural empathy, itu kita harus punyai. Sehingga pada saat kita terjun di suatu keadaan yang majemuk, kita sudah siap untuk bisa menghadapi itu semua. Managing diversity adalah situasi di mana kita mempertahankan efektivitas kerja menghadapi berbagai macam tipe atau level orang dari berbagai suku, kebangsaan, budaya, kemampuan, gender secara adil dan efektif. Sedangkan intercultural empathy adalah bagaimana kita bisa memahami budaya, perasaan, kebutuhan dari berbagai belahan dunia lainnya pada saat kita mengambil tindakan. Dan hal ini bukan mudah karena budaya kita yang berbeda-beda, seperti itu. Ada 4 contoh kalau saya bilang sih perilaku kunci di 2 soft skill yang tadi saya sudah bahas. Yang pertama adalah kita harus dapat menyesuaikan dan melibatkan diri di dalam berbagai situasi. Hal ini sangat penting sehingga apa yang kita lakukan, terutama di lingkungan kerja kita, dapat ter-highlight. Apalagi bila kita memang mungkin satu-satunya warga negara atau mungkin etnis dalam lingkungan kerja tersebut. Saya saat ini adalah satu-satunya warga negara Indonesia yang bekerja di divisi Islamic Banking. Mayoritas adalah warga negara Pakistan, India, dan ada beberapa warga negara Italia yang bekerja di divisi Islamic Banking ini. Sehingga saya harus menyesuaikan dengan cepat dan terlibat aktif di dalam lingkungan ini, seperti itu. Yang kedua adalah menampilkan sikap positif saat menghadapi situasi yang kurang menarik atau menyenangkan. Nah, saya mempunyai suatu cerita pada saat saya pertama kali ada di pindah ke UAE. Di hari-hari pertama saya ditawarkan bantuan nih oleh salah satu teman saya. Bob, kamu mencari akomodasi? Ya, saya mencari, karena saya baru pertama kali di UAE dan saya belum tahu bagaimana cara mencari akomodasi. Oke, saya akan bantu kamu, dan saya sangat-sangat happy karena mendapatkan respon yang positif. Pada hari tersebut kita janji, hari ini kita ketemu ya jam 5:30 sore. Kita ketemu 5:30 sore. Pada saat waktu yang telah ditentukan, ternyata hari tersebut dia sudah tidak ada, dia sudah pulang ke rumahnya. Keesokan harinya saya tanya ke dia, kok kemarin kamu nggak ada gitu loh. Oh maaf, saya ada kerjaan lain seperti itu. Oke, hari ini bagaimana? Oke, hari ini deh kita set up ya. Janji juga dengan waktu yang sama. Nah, untuk kali ini saya punya strategi berbeda. Saya ingatkan dia lagi, jam 2 saya ingatkan dia bahwa kita ada janji di sore ini. Dan ternyata di hari ini pun dia juga tidak mendapati janjinya. Di hari ketiga saya sudah mulai malas sebenarnya. Tapi dia ternyata datang ke meja saya, Bob, maaf, kita janji hari ini deh. Hari ini 5:30, ya, insya Allah kita janji. Pakai insya Allah juga, insya Allah kita janji. Oke, jangan namanya tanpa banyak berharap, tapi selagi ini saya rubah lagi. Yang hari sebelumnya jam 2, hari ini saya jam 4, saya ingatkan lagi. Jam 4 saya ke tempat dia, jam 5:30 ya, kita akan pergi. Ternyata di hari ini pun dia juga tidak mendapat janjinya. Nah, kalau hal seperti ini bagaimana? Apakah saya harus marah? Tentu saja tidak kan. Kita harus memahami ternyata setelah saya ngomong-ngomong, saya cari tahu ternyata adalah salah satu sifat dari suatu warga negara di sini yang memang kita harus pahami seperti itu. Ya, dalam keadaan seperti ini ya kita harus mengambil sikap yang positif seperti itu. Yang ketiga, kita juga harus berinteraksi secara efektif dengan berbagai tipe atau tingkatan orang yang berbeda dari berbagai belahan dunia melalui pemahaman intelektual empathy. Berinteraksi secara efektif dengan berbagai orang dari berbagai negara sangat cukup menarik karena setiap orang mempunyai culture yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan culture kita dengan mereka karena totally different. Di sini culture-nya sangat cukup direct, mungkin lebih ke arah sedikit keras atau kasar. Sedangkan di Indonesia
kan kita lebih lembut ya, lebih apa-apa maaf seperti itu di awalnya. Di sini tidak, di sini benar-benar direct dan sangat cukup tough lah. Kalau biasanya orang Indonesia yang baru pertama kali pindah ke Dubai, mereka merasakan ada shock culture di situ. Dan kebanyakan warga Indonesia sendiri di Dubai ini atau di UAE mayoritas kebanyakan rata-rata hanya bertahan 2-3 tahun karena kebanyakan mereka sering baper ya, baru dibentak mereka sudah kadang-kadang sudah baper dan akhirnya mereka pulang ke Indonesia. Tapi ternyata itu adalah culture mereka. Suara mereka itu memang besar, memang keras, tapi setelah itu mereka akan lupa. Jadi itu yang harus kita pahami seperti itu. Terus yang keempat adalah memberikan apresiasi terhadap orang lain. Itu adalah satu perilaku kunci soft skill yang kita harus miliki. Karena memberikan apresiasi adalah salah satu elemen yang penting dalam berinteraksi secara global. Dan kita sering lupa untuk bisa mengapresiasi keberhasilan seseorang seperti itu. Padahal memberikan apresiasi akan meningkatkan kalau saya bilang ikatan kerja untuk bisa bersama-sama bekerja lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Nah, kemampuan global savvy yang ketiga adalah bagaimana kita bereaksi dengan cepat dan tepat dalam memanfaatkan peluang yang ada. Yang tadi sudah disebut sama Mbak Galuh juga sebelumnya, agility. Agility adalah salah satu key atau kunci di dalam menghadapi era globalisasi dan kompetisi global. Sebisa mungkin kita dapat menyesuaikan diri kita dalam lingkungan yang berbeda-beda secara cepat dan mau belajar terus dari awal. Selama karir saya, tadi saya sudah bilang, selama 18 tahun saya mengalami lebih dari 10 kali perubahan posisi yang mendasar, sehingga saya pun harus belajar setiap kali saya mendapatkan posisi yang berbeda. Banyak bertanya dan haus akan pengetahuan adalah salah satu kunci yang penting dalam beradaptasi secara cepat dan efektif. Karena keluar dari comfort zone itu adalah hal yang sangat tidak mudah dan penuh dengan lika-liku. Tapi yang juga harus digarisbawahi juga adalah bagaimana perusahaan bisa dapat memberikan kesempatan juga pada karyawannya untuk mencoba hal yang baru. Kadangkala perusahaan juga nggak mau atau mencoba hal baru untuk karyawan yang belum mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Padahal itu adalah sangat-sangat kunci bagaimana perusahaan itu bisa dapat berkembang tanpa harus depend on one person seperti itu. Karena kalau perusahaan depend on one person, once this person is leaving the organization, itu sangat susah untuk bisa perusahaan itu untuk bisa catch up immediately seperti itu. Di era teknologi ini juga semua dituntut dengan cepat dengan memanfaatkan peluang yang ada. Tradisional strategi untuk hanya bekerja dan memanfaatkan peluang dari satu sisi sudah tidak akan bertahan lama. Saat ini kita lihat dari sektor perbankan atau industri keuangan. Banyak sekali industri-industri fintech yang bertumbuh, terutama di Indonesia. Dan itu menjadi salah satu tantangan bagi tradisional financial industry untuk terus bertahan dan menggunakan strategi yang lama. Oleh karena itu, banyak perusahaan global, terutama di sektor keuangan, untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi yang baru. Salah satunya adalah, mungkin teman-teman sudah tahu, di sini adalah digital banking. Bagaimana mereka juga mencoba untuk bisa mengimbangi dari development di dunia fintech. Global safe yang tadi adalah bagaimana kita bisa membuild the entrepreneurs mindset. Dan juga kalau saya bilang jangan jago kandang. Sesuai dengan pembahasan saya sebelumnya, dalam beradaptasi di teknologi yang cepat seperti ini, perusahaan sebaiknya mempunyai suatu divisi intrapreneurship, di mana mereka dapat memfasilitasi para pekerjanya yang mempunyai ide untuk membuat ide tersebut menjadi nyata. Bisa dalam pembentukan anak perusahaan di dalam perusahaan tersebut atau dengan cara lain. Dan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan global yang telah menerapkan ini. Di perbankan sendiri banyak sekali, Citibank, Standard Bank, mereka mempunyai divisi intrapreneurship yang memang mencoba untuk men-challenge the way they work
seperti itu. Di Singapura Pak kita Bobi, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya? Wah, Betul. 5 menit lagi. Ya, di Hong Kong kita punya namanya Mox Bank, digital banking platform yang mencoba untuk men-challenge the retail banking yang ada di Hong Kong seperti itu. Ini adalah salah satu caranya untuk bisa bersaing di industri saat ini seperti itu. Dan selain entrepreneurship, kita juga mempunyai strategi bisnis untuk mengembangkan bisnis secara global. Jadi kita harus mempunyai pikiran bagaimana mengembangkan suatu bisnis itu secara global, tidak hanya di dalam lingkup dalam negeri ini. Dan ini adalah salah satu, kalau saya bilang, tantangan dari perusahaan Indonesia. Karena perusahaan Indonesia saat ini lebih berfokus kepada domestic market. Di mana saat ini kalau kita lihat, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, ternyata mempunyai pasar di pasar luar negeri sangat cukup baik dalam mendiversifikasikan risiko ataupun income mereka seperti itu. Saat ini yang mungkin yang sangat cukup sukses perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri adalah Indomie. Waktu saya pergi ke Nigeria dan saya cukup kaget, ternyata mereka menganggap Indomie itu adalah buatan Nigeria, bukan Indonesia seperti itu. Jadi itu adalah salah satu yang kita harus lakukan. Sebagai summary, untuk bisa bersaing secara global ada 3 main point yang bisa kita garis bawahi. Pertama, agile. Kita harus mempunyai sifat agile di mana kita selalu siap dalam menghadapi proses secara cepat dan efisien. Contoh saat ini, dulu kita kan nggak pernah berpikiran working from home. Ternyata working from home is fine. Secara di level perusahaan bisa menurunkan cost, karena cost terutama cost sewa kantor. Di pekerjaan sendiri bisa meningkatkan balance life, bisa lebih dekat dengan keluarga dan akhirnya juga meningkatkan produktivitas. Yang kedua, selalu bekerja, selalu terus belajar, continuous learning adalah salah satu, kalau saya bilang, sangat cukup yang harus kita punyai di era seperti ini. Ada salah satu quotes dari Albert Einstein yang mengatakan, once you stop learning, you start dying. Atau salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Dan ini adalah salah satu kunci bahwa pentingnya mencari ilmu setiap saat dan setiap waktu seperti itu. Jangan puas bahwa kita mempunyai satu skill ini seperti itu, karena satu skill itu akan expired ya kalau kita tidak selalu mengupgrade-nya. Dan yang terakhir kita harus mengencourage new solution. Terus berpikir secara kritis untuk memberikan solusi yang berbeda. Perusahaan pun harus mengencourage pekerjanya untuk berpikiran kritis. Mungkin memberikan atau fasilitas untuk mereka untuk bisa mewujudkan ide-idenya seperti itu. Dan ini adalah salah satu kunci untuk bisa bersaing di pasar global seperti sekarang ini. Oke, mungkin itu saja bahasan saya kali ini. Saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bobi. Sangat menarik sekali ya Pak ya, pengalamannya yang diceritakan tadi, bagaimana mempersiapkan diri dan menjalani experience untuk menjadi global talent tersebut. Tadi yang saya tangkap ada banyak hal nih ya yang harus dipersiapkan. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana untuk nggak baper gitu ya Pak ya, agar bisa adaptif gitu ya. Betul, nah ini mungkin ini pelajaran penting nih buat saya nih, biar nggak baper, biar saya juga bisa ke United Emirates ya. Mungkin akan ada satu pertanyaan dari saya untuk Bu Galuh dan Pak Bobi, sebelum nanti saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Jadi setelah satu pertanyaan ini silakan untuk Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, bisa raise hand. Nanti dari kami akan mempersilakan Bapak Ibu untuk melakukan pertanyaan kepada Bu Galuh dan kepada Pak Bobi. Nah, dari saya nih menarik sekali karena untuk menjadi seorang global talent harus punya global experience. Nah,
apa sih yang perlu dipersiapkan nih dari perusahaan-perusahaan agar talent-talent di dalamnya itu punya global experience tersebut. Mungkin dari Pak Bobi dulu atau Bu Galuh dulu yang akan menjawab. Mas Bobi dulu boleh. Boleh Pak Bobi dulu, silakan. Oke, dari perusahaan sendiri untuk menyiapkan global talent, yang pasti mereka harus mempunyai suatu, saya bilang sih, paparan learning yang sangat cukup memadai seperti itu. Contohnya, bagaimana mereka bisa mempersiapkan dari penguasaan bahasa. Kedua, bagaimana juga mereka bisa menyiapkan suatu modul untuk bisa mengupgrade mereka punya skill. Seperti itu. Jadi beberapa perusahaan, mungkin contohnya di Standard Chartered Bank, kita mempunyai suatu training yang sangat cukup komprehensif, di mana mereka juga bisa mengupgrade mereka punya skill saat ini. Dan juga kita memberikan suatu training bagaimana bila mereka ingin pindah dari suatu bidang ke bidang lainnya, seperti itu. Itu sangat cukup membantu untuk bisa menumbuhkan, kalau saya bilang, spirit untuk bisa bersifat global. Terus yang ketiga, perusahaan juga harus bisa memberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Contohnya bagaimana mencoba suatu karyawan yang belum mempunyai pengalaman untuk bisa bekerja di suatu bidang yang belum pernah mereka lakukan, seperti itu. Ini juga bisa mendiversifikasikan skill dari pekerja tersebut, sehingga mereka pun bisa dapat terekspos di dalam suatu bidang yang di mana bidang mereka belum mereka kuasai, tapi kalau mereka bisa bekerja di dalam tersebut, mereka bisa bekerja sambil belajar, seperti itu, sangat cukup penting juga. Dan yang terakhir, kalau saya bilang untuk bisa sukses di globalisasi adalah bagaimana juga menyediakan fasilitas buat para pekerja untuk menyalurkan ide-ide mereka, sehingga perusahaan tersebut bisa dapat mengembangkan suatu strategi yang strategi tersebut bisa dapat meningkatkan kinerja tidak hanya dari pekerjaan juga, tapi juga kinerja dari perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi divisi entrepreneurship saat ini sangat cukup ditekankan. Beberapa perusahaan asing pun juga sudah menerapkan hal seperti itu untuk men-challenge the way they work currently. Ya, itu saja dari saya. Baik, perlu men-challenge gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari Bu Galuh? Iya, mungkin saya menambahkan ya gitu. Jadi mungkin dari apa yang disampaikan Mas Bobi itu benar, tapi ada awal dulu ini yang harus dilakukan. Sebuah perusahaan harus memastikan apakah ready untuk go global. Artinya sasaran perusahaan ini mau sampai mana globalnya, gitu kan? Nah ini yang perlu ada kajian pastinya globalnya ini mau sejauh mana. Dan pastinya global ini di negara mana yang akan disasar di awal itu menjadi acuan kita juga sebagai perusahaan untuk membuat pengembangan-pengembangan. Kalau tadi Mas Bobi bilang divisi internship ini cukup efektif gitu ya untuk membuat para talent ini mengeluarkan ide-idenya, baik itu terkait dengan pastinya kaitannya dengan bisnis gitu, tapi bagaimana ide-ide tersebut cukup punya dampak kepada global bisnis yang akan disasar oleh perusahaan itu. Nah, pastinya development yang tadi Mas Bobi sampaikan itu penting juga gitu, karena sepanjang yang saya tahu banyak perusahaan yang sudah menyiapkan global talent development, tapi tidak banyak menyiapkan tentang hal-hal yang teknis, misalkan mempersiapkan secara segi bahasa, culture-nya, regulasinya, informasi di negara itu regulasinya kayak apa, itu mungkin belum sampai ke tahap seperti itu. Yang paling penting juga experience-nya yang tadi Mas Bobi bilang gitu ya. Ya mungkin ini masih dalam ranah development gitu ya. Artinya apakah di development itu sampai ke arah experience gitu. Apakah mungkin disiplinkan dulu di perusahaan global gitu ya yang punya berbagai talent dari mancanegara. Nah, sehingga betul-betul si talent ini atau pekerja ini merasakan gitu. Artinya menyambung tadi yang Mas Bobi sampaikan, betul-betul terfasilitasi gitu loh. Kalau misalkan ingin pekerjanya bisa bergerak atau berpindah ke arah global business savvy gitu ya, artinya ya dibekali dan difasilitasi. Itu sih dari saya, Mbak Dani.
Baik, pembekalan itu penting ya untuk mempersiapkan talent-talent kita yang selama ini mungkin masih fokusnya adalah di domestik menjadi lebih ke global. Nah, ada Bapak B. Raditya, kalau nggak salah ya, yang ingin bertanya, kemudian ada Bapak Andika Hutauruk. Mungkin Bapak B. Raditya boleh menyalakan videonya. Assalamualaikum, maaf Bu Veronica, ini kameranya rusak di laptop ini. Oh baik Bapak, boleh silakan langsung bertanya Bapak. Menarik sekali tadi pemaparan pengalamannya Pak Bobi ya. Kalau saya boleh tanya buat Pak Bobi kalau jadi global talent itu end game-nya nanti apa Pak? Kan kalau ngomong kesempatan belum tentu semua orang dapat kesempatan global gitu kan. Nah buat teman-teman yang sudah sempat merasakan pergaulan global itu kira-kira paling tidak semangatnya dulu gitu Pak yang bisa disebar ke Indonesia barangkali Pak gimana? End game-nya nanti buat seorang global talent seperti Pak Bobi gitu barangkali pas Pak Bobi nanti balik bisa bikin perusahaan atau lembaga yang bisa menginspirasi anak-anak Indonesia supaya lebih global lagi kualitas talentnya atau gimana gitu barangkali Pak. Boleh di-share view-nya Pak Bobi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Raditya, menarik nih ya Pak ya. Nanti kita akan juga meminta pendapat Ibu Galuh nih, sekarang ke Pak Bobi dulu Pak. Endgame-nya apa nih Pak sebagai global talent? Endgame versi apa nih? Marvel? Marvel Endgame atau apa? Avenger Endgame? Wah, terima kasih pertanyaan Pak Bima. Sangat cukup menarik ya. Endgame-nya sebenarnya mau kemana sih seperti itu? Ya, balik lagi bahwa hidup kita itu kan is a continuous learning juga ya. Jadi kita juga belum tahu sebenarnya kemana sih arah endgame kita ini saat ini. Tapi yang pasti yang utama adalah kalau saya kembali ke Indonesia, of course pengalaman yang saya sudah dapatkan secara global ini akan saya implementasikan dalam pengembangan perusahaan tersebut. Atau beberapa strategi bisnis yang saya sudah dapatkan secara global ini, kita bisa kembangkan bagaimana bisa mengembangkan suatu bisnis di Indonesia yang sifatnya bisa mencangkup ranah yang global seperti itu. Bisa membuat dalam perusahaan sendiri yang cangkupnya bisa ke global market dan masih banyak lagi seperti itu. Baik. Apa yang bisa dilakukan gitu ya Pak Sumbangsi kalau sudah kembali gitu ya Pak. Nah, kalau dari Bu Galuh sendiri, kira-kira nih kalau dari pendapat Bu Galuh bagaimana nih endgame-nya seorang global talent? Iya, baik. Endgame-nya pastinya harapannya bisa memberikan kontribusi ya untuk Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Cuman yang perlu diperhatikan dari sebuah organisasi atau perusahaan adalah sebaik-baiknya dalam membuat program development yang acuannya itu atau arahnya kepada global, perlu disiapkan juga global talent mindset-nya. Artinya percuma juga ngembangin talent tapi nggak punya global mindset. Nah, ini akan jadi investasi yang mubazir gitu kan. Nah, ini perlu dipetakan juga kira-kira organisasi ini bisa nggak ya sampai merubah mindset seorang talentnya gitu ya supaya mau untuk digerakkan ke arah global. Itu juga menjadi perhatian penting. Nah, itu pasti ada langkah-langkah yang harus dilalui gitu karena itu sudah masuk ke ranah internal ya. Pastinya ini Pak Bobi kalau mau dulu di awal-awal berkarir pasti punya motivasi sendiri gitu ya kenapa mau masuk ke lingkup global. Gitu kurang lebih Mbak Dani. Oke, terima kasih. Demikian ya Bapak Raditya, semoga bisa menjawab ini dari point of view Bapak Bobi dan Ibu Galuh. Kita akan melanjutkan ke penanya berikutnya, Bapak Andika Hutauruk. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya lebih ke pengen dengar dari pengalaman Pak Bobi atau Bu Galuh ya. Ini posisinya sekarang terlepas dari entrepreneurship-nya perusahaan. Secara individu nih, seperti pengalaman Pak Bobi tadi, sebenarnya udah kuliah di Singapura, sempat kerja di Singapura, tapi memutuskan kembali ke Indonesia. Nah, ini apa nih kira-kira indikatornya Pak Bobi nih? Atau
Di mana momennya Bapak memutuskan, oh iya ini saatnya saya pindah, oh iya ini saatnya saya mengembangkan pengetahuan saya untuk bidang yang lain seperti itu Pak. Apa yang membuat kita merasa oke, ini udah cukup, next apa gitu? Indikatornya kira-kira apa? Apakah kita pure melihat dari kesempatan yang ada atau Bapak secara aktif memang sengaja membentuk kesempatan itu? Begitu Pak. Terima kasih. Oke, menemukan momennya gitu ya Pak Andika ya? Ya Ibu, maaf. Iya, menemukan momen di Ya, mana? momennya. Iya, betul. Kalau tadi sudah Pak Bobi dulu, kita ke Bugalu dulu aja ya. Pak Bobi ini kita simpan ini untuk apa namanya? Biasanya kan save the best for the last nih. Kita ke Bugalu dulu sebelum nanti gongnya di Pak Bobi. Iya, masalahnya mungkin saya nggak punya global experience gitu ya. Cuman yang bisa saya share gitu, apa yang saya juga menarik ya ceritanya Pak Bobi ini gitu, pengalamannya gitu. Tapi satu poin penting yang saya pelajari dari kisahnya Pak Bobi ini adalah continuous learning ya, bahwa never stop learning lah dimanapun kita berada. Buat saya apa namanya, mungkin kalau saya ditanya momennya kapan nih akan go global gitu kan, bagi saya perempuan agak susah gitu ya kan, apalagi sudah menikah dan lain sebagainya, kecuali kalau saya ikut suami gitu. Tapi ini sejalan dengan tadi yang ada di global talent competitiveness gitu ya, dalam riset tadi gitu, bahwa memang secara gender mayoritas tuh laki-laki itu punya peluang lebih banyak gitu ya untuk menjadi global talent atau apa namanya di persaingan talent di seluruh dunia gitu ya. Sehingga memang mungkin kalau perempuan gitu ya, kalau berbicara tentang gender, kalau perempuan banyak pertimbangannya gitu ya, apalagi kalau sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi kalau masih single itu bisa beda lagi. Itu dibahas semua di riset itu. Sehingga yang paling penting di sini mungkin kaitannya kalau saya tarik dengan kebutuhan organisasi, artinya peluang itu ada atau tidak gitu ya. Sehingga memang ada fasilitasnya gitu ya, atau ada paparannya nih untuk semua talent. Nah, bagi kita balik lagi ke talentnya sendiri, kita mau nggak belajar ke sana gitu ya, sehingga kita benar-benar dapat momen. Kalau yang saya resapi gitu ya dari kisahnya Pak Bobi ini, kita kalau ada kesempatan, tapi kalau nggak ada willingness ya nggak akan jalan juga gitu kan. Sehingga itu harus pintar-pintarnya kita untuk bisa memanfaatkan peluang sebenarnya. Itu mungkin dari dari saya, Mbak Dani. Oke, terima kasih. Nah, nih sekarang nih Pak Bobi nih, gimana sih Pak menemukan momennya tadi Pak? Jadi momen untuk pulang kembali ke Indonesia ya? Begitu pertanyaan. Bagaimana momen untuk kapan sih? Oh ini aku harus pindah, ini aku harus apa namanya mengambil pengalaman di tempat lain dan tadi terakhirnya nanti kembali ke Indonesia gitu ya. Begitu kan ya, Bapak Andika ya? Iya, begitu Bu. Karena dalam pekerjaan kan kita pasti udah punya lah momen di mana kita merasa oke, ini udah nyaman, saya sudah menguasai ini. Mungkin ke depan saya bisa kembangkan ini tapi di bidang yang sama nih. Tapi kan seperti Pak Bobi tadi mengambil kesempatan yang lain ya, menambah pengetahuan, seperti mengambil keputusan tadi untuk bergabung dengan perbankannya syariah seperti itu, yang sebelumnya Bapak juga belum punya pengalaman banyak. Itu hal yang baru, benar-benar baru. Dan juga ada juga keputusan yang Bapak ambil dengan talent global Bapak ini malah ke Indonesia seperti itu. Apa yang membuat Bapak mengambil keputusan itu? Apakah memang karena kehausan belajarnya tadi saja atau memang ada perencanaan seperti itu, Pak? Oke. Sebenarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan perencanaan apa yang kita inginkan. Yang pertama kali saya bekerja di Singapura, dan kenapa saya kembali ke Indonesia? Karena pada saat tersebut saya ingin menikah dan saya ingin membina rumah tangga saya di negara saya sendiri seperti itu. Makanya saya kembali ke Indonesia. Dan selama 10 tahun dan berganti bidang ya, dari engineering ke perbankan. Karena kalau saya lihat ternyata di perbankan itu sangat cukup dinamis dibandingkan pada saat saya bekerja di engineering sebelumnya seperti itu. Nah, selama 10 tahun saya bekerja di Indonesia, saya melihat bahwa ternyata apa yang saya punyai ini saya butuh
suatu skill atau suatu set of skill yang saya inginkan, yang saat ini saya tidak bisa dapatkan di Indonesia seperti itu. Dan saya juga selalu membaca peluang. Kira-kira sebenarnya peluang kedepannya seperti apa? Nah, kenapa saya berpindah dari perbankan konvensional ke perbankan syariah? Pertama, memang dikarenakan dari segi agama. Yang kedua adalah saya melihat bahwa ternyata industri syariah itu mempunyai potensi sangat cukup besar dan saat ini belum dimanfaatkan dengan cukup baik di Indonesia seperti itu. Saat ini kalau kita lihat universitas yang menawarkan edukasi perbankan syariah yang terbaik bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, tapi di UK, di Durham, which is quite weird gitu loh. Dan makanya saya mencoba bahwa ada something missing nih yang sebenarnya saya harus cari seperti itu. Makanya alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri dan di bidang syariah. Dan dalam mendapatkan kesempatan ini juga pun saya juga tidak hanya ucuk-ucuk dapat ya, tapi juga harus berusaha melihat suatu kesempatan ataupun jangan malu bertanya. Misalkan seperti saya bertanya kepada teman saya di UI tersebut, apakah ada lowongan di UI? Dia bilang ada. Coba tolong submit aja CV dan kita akan melakukan interview. Dan yang pasti adalah bagaimana kita dapat membaca peluang untuk bisa mendapatkan atau memenuhi suatu set of skills yang memang kita inginkan seperti itu. Dan jangan merasa puas bahwa saat ini kamu sudah mempunyai set of skills yang sudah kamu punya dan tidak perlu mengupgrade tersebut. Seperti itu tuh salah. Karena yang tadi yang saya bilang, belajar dari Albert Einstein, once you stop learning, you start dying. Seperti itu. Jadi kita terus belajar dan kira-kira apa nih yang kita masih harus ingin pelajari seperti itu. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaannya Pak Bima juga yang sebelumnya, apa sih end game-nya? Dan juga pertanyaan dengan Pak Andika, sebenarnya habis ini mau dibawa kemana? Ya saat ini kalau saya lihat, saya sedang mengumpulkan skill-skill yang menurut saya harus saya pelajari. Sehingga saya bisa dapat membawa skill tersebut dan bila ada ternyata peluang, mungkin di Indonesia ataupun di negara lain, saya bisa dapat mengambil peluang tersebut. Seperti itu. End game-nya bukan hanya kembali ke Indonesia, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan suatu skill ini yang tidak hanya untuk kebaikan kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan skill ini untuk juga kebaikan masyarakat atau umat dunia. Seperti itu. Itu adalah end game saya. Oke, baik, menarik sekali. Semoga terjawab ya, Bapak Andika. Nah, kita masih ada satu penanya lagi, Bapak Anugrah Adit. Tetapi sebelum itu, tadi sudah ada di chat Bapak Dendi Firmanda. Apakah jadi bertanya, Pak? Bila kalau ingin bertanya, silakan untuk raise hand ya, Pak ya. Setelah Bapak Anugrah Adit akan saya persilakan Bapak untuk bertanya. Baik, silakan Bapak Anugrah Adit untuk bertanya pada Ibu Galuh dan Bapak Bobi. Oke, terima kasih Mbak Dani atas kesempatannya. Pak Bobi dan Bu Galuh, terima kasih atas pemaparannya tadi cukup menarik. Pertanyaan saya cukup singkat. Yang pertama untuk Bu Galuh tadi sempat memaparkan tentang strong willingness. Apakah itu sama dengan ambisius? Kalau misalkan itu berbeda, di mana perbedaannya gitu Bu? Kalau itu yang ingin saya tanyakan. Yang kedua untuk Pak Bobi, Pak, mungkin kan semakin tinggi pohon itu pasti anginnya semakin kencang nih Pak. Gimana cara Bapak untuk memanage tekanan-tekanan yang mungkin yang sejak awal Bapak terima dari mulai di Singapura, di Jakarta, dan di UAE. Nah itu bagaimana cara memanagenya Pak, tekanan-tekanan yang Bapak pernah alami. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin itu Mbak Danik pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya.
Kita ke Pak Bobi dulu, karena ini pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana nih Pak memanage tekanan? Karena kan dilihat dari pengalaman Bapak ini negara-negaranya kan berbeda ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, bagaimana cara menghadapi stres ya? Kalau saya mungkin bisa simpulkan dari pertanyaan Bapak Adit ya. Yep. Oke, kalau saya mau berterus terang, pada saat saya pindah ke UAE, dalam waktu 3 bulan saya itu sudah ingin pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena benar tekanannya sangat berat, culture-nya berbeda, dan kita itu belum siap untuk menghadapi seperti itu. Even though saya sebelumnya sudah bekerja di Singapura yang juga cukup majemuk, ternyata memang setiap negara itu mempunyai set of culture yang kita harus pahami. Saya juga sebelum saya ke UAE saya sudah belajar di buku-buku ya, apa sih budaya yang kita harus pahami dan kita harus siap hadapi. Ternyata memang pengalaman itu adalah guru yang terbaik untuk mengajarkan kita bagaimana kita bisa bertahan seperti itu. Dan salah satu yang saya lakukan adalah pertama, kalau kita sudah berkeluarga ya kita harus tetap melakukan komunikasi dengan keluarga, dengan istri terutama tentang semua permasalahan kita. Karena banyak sekali orang-orang atau yang dalam keadaan stres, mereka tidak mempunyai tempat untuk berbicara. Sehingga at the end of the day mereka simpan, dan banyak sekali sangat disayangkan mereka mengambilkan suatu solusi yang sangat cepat, dan itu banyak sekali. Yang kedua, karena kita juga adalah mayoritas beragama, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita masing-masing seperti itu. Karena saya beragama Islam, saya selalu curhatlah, tidak hanya di dalam di dalam sholat juga, kita juga harus melakukan banyak curhat, seperti mungkin berbanyak sholat tahajud seperti itu. Kenapa? Menurut saya dunia itu kan sementara dan akhirat itu adalah selamanya ya. Jadi kita harus menekankan niat bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya adalah karena yang di atas seperti itu. Dan bila kita bisa mendapatkan suatu sifat seperti itu, jadi angin kencang yang akan menerpa kita akan siap menghadapinya, karena itu semua hanya manusia seperti itu. Yang kita butuhkan hanya pertolongan dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi benar-benar jangan baper, terutama orang Indonesia, karena saya melihat nggak hanya di corporate level, saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin bekerja sebagai asisten rumah tangga ataupun bekerja di pelayan restoran atau McDonald's. Saya tanya, bagaimana kamu kerja di sini? Aduh Pak, saya nggak kuat nih Pak, baru 3 bulan 6 bulan saya sudah mau pulang ke Indonesia seperti itu. Kenapa? Ini galak lah, itu seperti ini, banyak tekanan seperti itu. Nah itu banyak sekali warga negara Indonesia yang benar-benar mereka paling lama, kalau saya lihat secara average berdasarkan riset saya sendiri, paling lama mentok maksimal bertahan 2 tahun. Karena mereka tidak tahan dengan culture yang cukup berbeda. Padahal kalau mereka udah lepas dari 2-3 tahun, mereka akan strong, akan kuat dalam menghadapi badai-badai selanjutnya. Karena menurut saya, kalau kita tidak bisa menghadapi atau lulus dalam ujian kali ini, kita tidak akan bisa lulus untuk ujian selanjutnya seperti itu. Jadi menurut saya adalah jangan baper. Kedua adalah semua solusi itu pasti ada jalannya. Kalau punya keluarga, berdiskusi dengan keluarga. Dan yang terakhir adalah kita minta atau berdoa kepada Tuhan kita masing-masing, bahwa solusi itu ada, tinggal bagaimana kita dapat meraihnya. Karena kalau saya selalu diajarkan, tidak ada suatu kesulitan tanpa ada solusinya, seperti itu. Baik, tidak ada kesulitan tanpa ada solusinya nih. Jadi ini nih ya kunci ya Pak ya, yang perlu kita pegang, bahwa segala sesuatu pasti ada jalannya nanti ya Pak ya. Betul Pak, betul. Oke, sekarang kita ke Bu Galuh nih Bu. Tadi ada pertanyaan mengenai strong willingness.
Ya, tadi Pak Anugrah bertanya apa bedanya ambisi dengan strong willingness gitu ya, atau apakah ini sama? Ini kalau saya perhatikan dalam apa ya artinya gitu ya Pak ya. Sebenarnya ambisi ini kan lebih ke sifat seorang manusia gitu ya, sifat individu gitu. Yang mana di dalamnya itu ada kemauan kuat gitu. Tapi strong willingness yang dimaksud di sini ini adalah strong willingness yang punya tujuannya Pak gitu. Nah, ini tujuannya mau kemana nih gitu. Kadang ambisi, oke, kita punya mungkin dalam tanda kutip nafsu gitu ya. Oh, kita pokoknya pengen deh kerja di luar negeri gitu. Tapi kita nggak punya modal gitu. Kita nggak punya persiapan, kita nggak punya bekal. Nah, strong willingness ini artinya ya kita tahu apa yang kita tuju gitu ya, dan kita persiapkan itu. Tadi kalau dengar dari pengalamannya Pak Bobi juga nggak mudah sebenarnya untuk masuk ke dunia luar gitu ya, atau bekerja sama dengan orang luar gitu. Tapi ada hal-hal yang harus dipelajari, ada hal-hal yang harus dicari untuk diketahui gitu ya, sehingga setiap masalah atau setiap perubahan yang kita lalui di dalam masuk ke dalam lingkungan global itu bisa terjawab gitu ya, atau dicari solusinya. Sehingga kalau strong willingness ini sebenarnya lebih ke tujuannya sih Pak gitu, untuk menjadi global talent apa yang harus dicari gitu, atau apa yang ingin dipelajari gitu ya. Entah itu mungkin belajar mengenai tentang culture-nya gitu ya, diversity-nya, atau mungkin global bisnisnya gitu. Itu harus dipersiapkan dulu dari sekarang. Itu sih mungkin kira-kira. Jadi sebenarnya sama aja sih Pak kalau menurut saya, tapi untuk menjadi ambisi ini kan harus tetap ada tujuannya ya Pak ya, supaya tidak kehilangan arah gitu. Itu Mbak Dani kira-kira. Bagaimana Bapak Anugrah Adit? Cukup terjawab pertanyaannya? Cukup Mbak Dani. Thank you. Lalu Pak Bobi, thank you. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin menanyakan kembali kepada Bapak Dendi Firmanda. Ini di chat beliau menuliskan izin bertanya, begitu. Apakah jadi bertanya atau hanya izin saja? Ya Mbak, ini saya terus terang mau menarik juga ya pengalaman dari Mas Bobi ini gitu. Hampir mirip sih pertanyaan tadi dengan Mas Andika ya. Cuma saya pengen tahunya dari segi ini Mas. Kan untuk jadi talent global tentu dibutuhkan link-link yang kitanya juga harus menjalin hubungan baik ya. Nah, untuk biasanya gini, orang itu pasti kesulitan untuk mendapatkan link terutama untuk yang di global ya gitu maksudnya. Tentu kita harus banyak mengikuti ya semacam kayak perkumpulan atau apapun itu ya maksudnya gitu, untuk itu kayak FHCI atau apapun seperti itu ya. Nah, Mas Bobi sendiri pada saat merintis itu proses membentuk link itu seperti apa Mas? Apakah dengan mengikuti berbagai acara seperti apapun gitu, atau bagaimana? Karena kan saya yakin segala sesuatu itu pasti ditahapi dan melalui proses-proses ya Mas ya, yang kitanya melalui baik itu. Tapi Mas Bobi bilang ditempa dengan berbagai masalah atau apapun itu. Nah itu kan saya lihat sih menarik sekali ya dari biografi Mas Bobi ini. Cuman saya penasaran prosesnya itu seperti apa sih Mas, awal mulanya Mas Bobi itu, sehingga menjadi global talent seperti ini gitu. Itu buat inspirasi kita semua mungkin seperti itu, gitu Mas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Dendi. Ini kita ke Pak Bobi dulu ya. Pak Bobi nih, bagaimana linknya, bagaimana awal membangun linknya sampai bisa memberikan kesempatan Bapak untuk menjadi global talent. Oke, tentunya kita harus dapat paling tidak juga bekerja dengan sangat cukup baik ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu kinerja yang sangat cukup baik juga seperti itu. Jadi sebelum kita dapat berkarir secara global, kita juga harus dapat mengimprove diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa dapat membuat menjual diri kita sendiri
berdasarkan pengalaman kita yang kita miliki seperti itu. Karena kalau kita bisa mendapatkan suatu prestasi di dalam bidang yang kita geluti, pasti prestasi tersebut akan berbicara tanpa kita harus juga capek-capek untuk mengutarakan prestasi tersebut seperti itu. Jadi kita juga harus membuild diri kita sendiri untuk bisa bekerja atau menghasilkan atau membuat suatu prestasi untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, untuk mendapatkan link untuk bekerja secara global sangat cukup banyak ya. Pertama adalah of course kita dalam bekerja kita harus dapat juga bekerja sama dengan lingkungan kita sendiri seperti itu, dan juga kita juga dapat harus bekerja sama dengan lingkungan di luar perusahaan kita sehingga kita dapat mendapatkan network seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membuild our network seperti itu. Yang kedua, salah satunya adalah yang saat ini cukup populer adalah bagaimana kita juga bisa menggunakan fasilitas LinkedIn untuk bisa mendapatkan exposure untuk bekerja di luar negeri seperti tersebut seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita dapat bekerja di luar negeri adalah kita juga bisa aktif di dalam job-job portal seperti itu, karena banyak sekali ternyata lowongan-lowongan kerja yang memang dipublish untuk semua warga negara, tergantung keniatan kita untuk dapat melakukan aplikasi dalam pekerjaan tersebut seperti itu. Kalau dari Bu Galuh mungkin mau menambahkan terkait dengan ini? Ya, kalau saya mungkin ini ya dari konteks organisasinya ya atau perusahaannya gitu. Karena kalau yang dijelaskan oleh Mas Bobi ini nanti mungkin jadi inspirasi Mas Dendi nanti pindah kerjaan gitu. Tapi kalau untuk dari sisi organisasi mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa ini kaitannya dengan bagaimana organisasi menyiapkan talentnya untuk bisa masuk ke pasar global. Artinya kan program development-nya dulu nih dirancang gitu. Apa yang harus dilakukan gitu kan supaya siap untuk masuk ke pasar global. Apakah sudah masuk item-item pembelajaran yang memang ada unsur-unsur globalnya. Nah, untuk bisa masuk ke situ pastinya kan ada kajiannya, risetnya gitu. Nah, link-link itu mungkin bisa didapat melalui kajian-kajian itu. Pastinya kan kalau kita sebuah perusahaan mau masuk ke pasar global, dilihat dulu, diriset dulu di sana ada apa sih gitu. Kira-kira ada peluang bisnisnya nggak sih gitu kan? Atau apakah memang secara culture perusahaan kita juga tetap masuk gitu. Yang saya tahu sih yang tadi saya sudah jelaskan juga bahwa setiap perusahaan, misalkan dari Indonesia ingin expand ke luar negeri, ada regulasi yang menyatakan bahwa di negara tersebut harus mematok gitu ya, berapa persen dari perusahaan kita nih yang mau ke luar negeri itu menggunakan warga lokal gitu kan. Artinya kan kita harus belajar dulu budaya di sana. Nah, artinya mungkin di dalam proses-proses riset itu gitu ya atau kajian-kajian itu ini menjadi peluang untuk talent ini juga belajar gitu. Jadi experience-nya dapat gitu kan, knowledge-nya juga dapat gitu sih. Jadi rasanya dari sisi organisasi juga harus siap gitu ya, harus mempersiapkan supaya kayak Mas Dendi ini jangan sampai cari di luar ya, Mas Dendi ya, justru harus bisa mengembangkan perusahaannya untuk masuk ke pasar global juga gitu. Itu kira-kira Mbak Dani. Oke, terima kasih. Saya baru mau nanya nih sebenarnya tadi ya, bagaimana perusahaan bisa mengembangkan talent-talentnya untuk go global tanpa kehilangan talent tersebut begitu. Iya. Pak Bobi, mungkin sebelum kita ke penanya selanjutnya nih, pernyataan Bu Galuh ini cukup menarik nih Pak. Kalau dari sisi perusahaannya sendiri nih Pak, kira-kira gimana ya Pak ya kita mengembangkan talentnya untuk go global, tapi kita tidak kehilangan talent tersebut gitu. Oke, saya mau bertanya dulu nih, konteksnya seperti apa nih Mbak Vero? Karena kan kalau konteks perusahaan saya perusahaan global, kita mempunyai berbagai macam kantor cabang di beberapa negara seperti itu. Nah, konteks yang Mbak Vero tanyakan, apakah konteksnya seperti apa? Apakah multinational company ataukah perusahaan lokal atau seperti apa? Jadi saya juga menyampaikannya juga bisa lebih baik.
Iya, kalau apa namanya perusahaan multinasional mungkin no issue ya Pak ya, atau mungkin sedikit isunya. Tapi ini saya sih pertanyaannya lebih ke konteks perusahaan yang masih lokal atau perusahaan yang domestik gitu Pak. Oke, salah satu yang harus dilakukan adalah yang sudah juga saya utarakan sebelumnya, bagaimana kita bisa mempunyai wadah, perusahaan bisa mempunyai wadah intrapreneurship seperti itu. Jadi perusahaan bisa memfasilitasi ide-ide karyawan yang konteksnya bagaimana bisa mengembangkan strategi mereka saat ini, seperti itu. Nah, dari ide-ide tersebut bisa diimplementasikan dalam bentuk suatu perusahaan. Memang kalau memang hal itu bisa menjadi suatu opportunity seperti itu, karena itu sangat cukup menarik ya. Dari ide-ide karyawan itu sendiri itu sangat cukup bisa mendapatkan peluang yang mungkin bisa melakukan ekspansi di luar negeri seperti itu. Dan yang menarik, dengan kita mempunyai wadah seperti itu, kita tidak kehilangan talent. Kenapa? Karena at the end of the day, perusahaan menyediakan suatu fasilitas, dan kemudian bila ide tersebut menjadi suatu perusahaan, dan itu menjadi anak perusahaan dari perusahaan tersebut, dan at the end of the day, itu akan meningkatkan revenue dari perusahaan tersebut secara total seperti itu. Itu adalah salah satu, kalau saya bilang, solusi yang bisa dikembangkan untuk bisa mempunyai suatu strategi yang berbeda. Begitu Mbak Vero. Oke, terima kasih Pak. Kita masih punya 3 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin bertanya pada Pak Bobi dan Bu Galuh? Karena cukup menarik ini ya Pak ya, diskusinya terkait dengan global talent dan bagaimana mempersiapkan global talent tersebut. Bila tidak ada, saya punya satu pertanyaan sekali lagi. Kalau tadi adalah orang yang punya willingness untuk belajar atau untuk mengembangkan kompetensinya atau meningkatkan kesempatannya untuk go global. Kalau dari Pak Bobi sendiri, pernah tidak ya Pak ya menjumpai bahwa ingin mengembangkan seseorang tetapi orang tersebut resisten untuk berkembang, atau dari sisi Bu Galuh bagaimana nih pengembangan apa yang harus perusahaan lakukan bila ingin membuat talentnya go global tapi talentnya tidak mau melakukan itu dengan banyak sekali pertimbangan begitu. Mungkin dari Pak Bobi atau Bu Galuh dulu? Senyum-senyum semua ini. Mungkin Bu Galuh dulu ya. Iya. Gimana caranya menghadapi talent yang resisten gitu ya untuk mau ke pasar global? Mungkin jawaban saya simpel sih. Ya cari yang mau gitu. Karena kan perusahaan besar gitu ya. Saya yakin betul tidak semua orang mau gitu. Nah, artinya perlu ada pemetaan dulu dari sisi talent yang dimiliki oleh organisasi dan mana yang memang punya willingness untuk masuk ke pasar global. Itulah yang dipersiapkan, gitu. Karena jangan sampai yang tadi saya sampaikan, jangan sampai ini menjadi investasi yang mubazir. Karena kan ngembangin orang sampai pasar global lagi itu pasti investasinya sangat besar. Artinya organisasi perlu mempertimbangkan juga orang-orang yang mungkin tidak punya keinginan ke situ, atau mungkin bisa dipertimbangkan juga dari masa kerjanya gitu. Kalau masa kerjanya kira-kira 5 tahun kemudian akan pensiun, ya sudah gitu. Mending mengembangkan talent-talent yang memang masih punya semangat muda dalam tanda kutip ya gitu. Sehingga karena kalau saya lihat dan dengar cerita dari Pak Bobi masuk ke pasar global dari sisi talentnya itu juga nggak mudah gitu. Artinya kan butuh orang yang memang harus mau berubah dan cepat gitu kan. Itu kira-kira Mbak Dani. Oke, baik. Dari Pak Bobi. Ya, saya sih setuju dengan Ibu Galuh ya. Kalau memang yang pertama of course kita harus memberikan suatu training juga terlebih dahulu kepada para pekerja tersebut.
Dan memang kalau sudah diberikan pengarahan dan training dan mereka tidak mau untuk go global, ya nggak perlu dipaksakan seperti itu. Karena intinya adalah kesuksesan itu harus ada juga willingness. Tanpa ada niat, semuanya itu juga jadi percuma. Daripada potensi ataupun potensi ataupun effort yang telah diberikan sia-sia, ya kita bisa lebih fokus kepada orang-orang yang memang mau untuk bisa dikembangkan, seperti itu, Mbak Vero. Oke, baik, menarik sekali diskusi kita pada sore ini, tapi tidak terasa ya, waktu kita sudah hampir 2 jam. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara ini, dalam hal ini Pak Bobi dan Ibu Galuh, atas sharingnya pada sore hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti jalannya acara Pojok Pintar Manajemen hari ini dari awal sampai akhir acara ini. Mungkin sebagai penutup kepada Bapak Bobi dan Ibu Galuh, boleh untuk memberikan closing statement untuk sore hari ini. Dipersilakan dulu kepada Ibu Galuh tadi sebagai pembicara pertama. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Dani. Ya, closing statement saya mungkin ya, kita ini warga negara Indonesia gitu ya. Indonesia ini kan sebagai negara berkembang yang mungkin sekarang lagi masa pembuktian di pasar global, termasuk masalah pengembangan bisnisnya gitu. Tapi itu semua mungkin nggak akan berhasil kalau tidak punya sekumpulan talent yang terbaik. Jadi perusahaan perlu mempersiapkan talentnya agar mampu bersaing gitu ya, berdaya guna, sehingga menjadi talent yang mungkin bisa agile gitu ya, dan survive di pasar global. Pastinya untuk Indonesia yang lebih baik dan terpandang di mata dunia. Itu aja Mbak Dadik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bobi untuk closing statement-nya. Ya, untuk dapat bersaing di pasar secara global, ada 3 atau 4 main point yang harus kita harus garis bawahi. Pertama, kita harus bersifat agile, harus agile secara cepat, beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, harus terus belajar, jangan puas sudah mencapai titik seperti ini. Yang ketiga, harus encourage a new solution, berpikir secara kreatif. Dan yang terakhir adalah jangan baper lah. Baper sangat kunci ya kalau kita ingin mau sukses. Seperti aja Mbak Vero, Mbak Galuh. Oke, terima kasih Bapak Bobi dan Ibu Galuh. Jadi intinya adalah orang yang punya keinginan, orang yang lincah, tadi agile, orang yang siap, dan orang yang bisa baca peluang dan mau untuk dikembangkan, ini adalah kunci dari talent-talent yang bisa kita kembangkan untuk menjadi global talent. Begitu ya, semoga melalui kegiatan hari ini semangat pantang berhenti berkarya akan terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Baik, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback online yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu bisa langsung scan untuk barcode-nya atau QR code-nya atau melalui link yang sudah kami share di chat room. Feedback yang Bapak Ibu berikan juga merupakan masukan bagi kami untuk meningkatkan kualitas acara ini. Setelah mengisi feedback, harap untuk menunggu beberapa saat dan tidak menutup jendela browser Bapak Ibu, karena kami akan secara otomatis mengirimkan atau mengarahkan Bapak Ibu ke Google Drive untuk bisa mengunduh materi pembicara hari ini. Jadi materi akan Bapak Ibu terima setelah mengisi evaluasi. Nah, PPM Manajemen juga memiliki PPM Community yang akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bersama kami. Ada Human Capital Management, ada leader, ada LTD, leader, ada Leadership and Talent Development, ada Operation Excellence,
Innovation dan Government Risk and Compliance. Silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan peminatan Bapak Ibu. Link yang linknya akan sudah kami share di chatroom. Silakan untuk diklik dan dipilih community mana yang sesuai dengan peminatan Bapak Ibu. Saya terasa sudah kurang lebih 2 jam kita mengikuti acara ini. Di akhir acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan beberapa pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf bila terdapat salah kata dalam saya membawakan acara ini. Dan saya sebagai moderator undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.